kalian harus tahu yang ternyata sering kalian alamin tapi kalian sering gak sadari. So I'm always excited untuk selalu bikin video buat kalian semua. Dan walaupun hari ini rada terlambat ya, karena jadwal yang satu dengan yang lain, insya-Allah gue kayak so sibuk banget jadi padahal enggak, padahal iya, gimana sih, nggak penting deh. Aku lihat antusiasme kalian tuh gede banget ya setiap kali aku ngebicarain tentang kesehatan reproduksi, baik itu pria maupun wanita, dan ini memang penting banget. So hari ini karena banyak yang request juga dan banyak yang komen, kita bakal bicara tentang hal yang relate banget nih sama semua perempuan pastinya, yaitu penyebab keputihan yang sering kali nggak kita sadari, padahal ini sering kali kita alami, malah ada yang berbahaya loh. Penyebabnya apa aja sih? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa dulu buat subscribe ke channel Claire Hayes. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. And also be my friends on Instagram @clairhayes and my TikTok @clairhayes. Dan di sana aku bikin video edukasi juga, short videos, dan kalian harus follow. Banyak orang yang nanya, gimana ya kenapa aku setiap bulan tuh pasti keputihan? Nah ini sebenarnya sesuatu yang perlu dilurusin nih, karena penyebab keputihan yang pertama itu adalah hormonal gitu. Dalam arti bukan gangguan hormonal ya, bukan, tapi memang siklus hormonal setiap wanita tuh seperti itu. Aku udah ada beberapa nih bikin video tentang keputihan nih, kalian bisa cek di sini, bisa cek di sini. Tapi it's okay, aku mau menyampaikan lagi karena ini sudut pandang yang perlu kita lurusin ya. Bahwa keputihan itu ada dua jenis, keputihan yang normal atau kita bilang fisiologis, dan keputihan yang tidak normal atau patologis. Nah, di sini yang aku mau sampaikan adalah siklus hormonal ini termasuk ke dalam keputihan fisiologis. Jadi kita lihat nih timeline siklus menstruasi seorang perempuan yang normal. Kan biasanya 28 hari. Hari pertama dihitung dari hari pertama menstruasi. Nah, di hari ke-14 perempuan ini memasuki masa ovulasi, fase ovulasi. Di fase ovulasi ini pertama-tama hormon yang akan naik adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini punya efek memperbanyak lendir cervix. Lendir cervix yang ini ciri-cirinya seperti apa? Pertama, dia warnanya putih bening seperti putih telur yang masih mentah. Terus dia encer tapi nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga. Yang mana kalau kita pegang pakai tangan, kita gini-giniin itu bisa tertarik hingga 2-5 cm lah ya. Itu kemudian nggak ada bau yang pasti ya, nggak ada bau tidak sedap dan nggak ada rasa gatal juga. Nah ini biasanya kita bisa lihat kalau di pertengahan bulan kok cairan dalam kita tuh tiba-tiba suka ada keputihan gitu loh, bisa basah tapi warnanya tuh bening. Ini tanda bahwa kita sedang dalam masa subur, baik untuk terjadi proses pembuahan. Nah, fungsinya si lendir cervix ini adalah untuk menghantarkan sperma lebih gampang untuk bergerak ke atas ke rahim bertemu dengan ovum sehingga terjadi pembuahan. Nah, setelah ovulasi yang dominan adalah hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini beda efeknya sama hormon estrogen tadi. Dia membuat lendir cervix jadi lebih kental, lebih lengket, lebih pekat. Tujuannya justru kebalikan yang tadi, supaya tidak menghantarkan sperma ketemu ovum. Kenapa ya? Karena tubuh kita anggapannya kayak kalau udah terjadi pembuahan itu supaya nggak double pembuahan gitu loh. Nah intinya di sini yang mau aku bilang adalah keputihan jenis ini itu adalah keputihan yang wajar karena dia datang dari lendir cervix yang memang meningkat jumlahnya ketika kalian tuh lagi masa subur gitu. Jadi itu penyebab pertama ya, itu yang sifatnya hormonal, bukan kelainan, bukan gangguan, tapi memang adalah normal siklus menstruasi seorang wanita. Terus penyebab keputihan kedua nih. Nah, ini yang mungkin paling sering kita pikirkan, yang paling sering kita baca, yang paling sering kita tahu, yaitu karena infeksi, karena kuman jahat atau kita bilangnya patogen. Ciri-cirinya pun berbeda dengan keputihan yang wajar dialami setiap wanita. Yang kayak tadi, di sini keputihannya akan berbau tidak sedap, baunya nggak enak. Terus warnanya pun berubah. Nanti ada kita bahas nih, masing-masing warnanya artinya beda. Kemudian ada rasa gatal di misfi kalian, ada rasa panas, kalau pipis pun kadang bisa sakit, dan untuk yang sudah menikah ada rasa nyeri saat berhubungan dengan pasangan. Nah, kalau udah ada tanda-tanda kayak gini, terus kalian ada keputihan, kemungkinan besar kalian mengalami infeksi menular seksual. Nah, keputihannya pun berbagai macam nih. Kalau misal warnanya kuning keputihan, kemudian baunya amis, kemungkinan disebabkan oleh bakteri, disebut dengan bacterial vaginosis. Kalau keputihannya berwarna kuning kehijauan dan baunya bau anyir, kemungkinan disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis.
stres, kita sebut namanya trichomoniasis. Kalau keputihannya tuh gatel banget, terus nyampe kayak bergumpal-gumpal, berwarna putih, ada rasa panas, dan baunya tuh kayak bau asam, dominan rasa gatel ya tadi aku bilang. Kemungkinan besar ini terjadi karena jamur Candida species, kita bilang namanya Candidosis vaginalis. Ada juga keputihan yang masif banget, bisa disebabkan karena infeksi Neisseria gonorrhoeae atau kita sering bilang gonore. Dan ini sebenarnya lebih spesifik lagi, udah aku bahas sih di video aku yang ini, kalian bisa nonton di sana. Nah, sekarang kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, ya sebaiknya kalian cek ke dokter. Kenapa? Karena keputihan yang kayak gini itu harus wajib kudu banget diobati, dan obatnya nggak boleh beli sembarangan. Kalian aja belum tentu bisa ngebedain kan ini karena jamur atau bakteri atau parasit atau apa gitu loh. Nah, obatnya masing-masing beda-beda, dan yang bisa meresepkan adalah dokter. Kalau salah obat, ya otomatis nggak efektif. Salah-salah malah kena efek samping yang lain-lain lagi. Sayang kan? Jadi harus periksa ke dokter dan diobatin ya, karena keputihan yang seperti ini kalau didiamin terus-menerus bisa mengancam kesuburan wanita. Kok bisa? Ini udah aku jelasin di video aku yang ini. Ya, abis ini ditonton ya. Intinya karena infeksi ascendant yang bikin perlengketan. Nah, ini yang terakhir nih, penyebab keputihan yang kalian harus tahu, yang ternyata sering kalian alamin tapi kalian sering gak sadarin. Keputihan bisa terjadi karena stres. Yes, I know right? I mean, gila betapa stres tuh menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh kita, ya gak sih? But that's true. Suatu fakta, kalian harus tahu bahwa memang keputihan bisa terjadi karena stres. Nih, ada jurnalnya, aku sambil bacain aja ya, nanti linknya aku taruh di bawah, jadi kalian bisa baca sendiri buat yang membaca jurnal kedokterannya. The estrogen-related increased vaginal glycogen and epithelial maturation are required for maintenance of a healthy vaginal ecosystem, eubiosis. Jadi intinya estrogen, kemudian glikogen vagina, dan lain sebagainya, semua itu berkolaborasi penting untuk memaintain atau mempertahankan ekosistem vagina yang normal dan wajar. Oke, jadi aku rekap, mungkin kalian rada bingung ya sama kata-katanya di jurnal ini. Intinya stres itu akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem vagina, termasuk pH-nya. Nah, kalau keseimbangan pH dan ekosistemnya terganggu, otomatis bakteri oportunis atau bakteri yang ada di sana tapi nggak seharusnya berjumlah banyak, itu bisa tumbuh subur. Dia jadi lebih banyak daripada bakteri lactobacillus. Akhirnya menyebabkan yang namanya keputihan. Dan ini kita sebut dengan kondisi bakterial vaginosis. Jadi nggak semua keputihan itu terjadi sebagai infeksi menular seksual ya. Contohnya stres ini tadi bersifat endogen, infeksi yang terjadi karena memang ada ketidakseimbangan pH, ketidakseimbangan ekosistem, gitu guys. Jadi ini adalah kunci cara mengatasi keputihan yang kita alami, yaitu dengan tahu penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, gimana kita mau ngobatin gitu loh? Atau malah sebenarnya keputihan kalian itu keputihan yang wajar karena siklus hormonal tadi yang pertama, tapi malah kalian stres, kalian obatin, ya malah makin menjadi-jadi gitu, malah salah jadinya gitu kan. Jadi kalau kalian sekiranya mengalami keputihan yang terjadi karena infeksi, ya segeralah berobat ke dokter supaya cepat diobatin. Kalau memang keputihan kalian karena hormonal, memang siklus yang wajar, ya udah jaga kebersihan aja yang pasti. Dan kalau kalian keputihan karena stres, manajemen stres yang baik. Ngono loh. Jadi kayak salim dong. Oke guys, jadi sekian dulu video hari ini, sharing hari ini. Aku percaya video ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kalau ada teman-teman kalian yang masih mikir, duh sering curhat, duh gue keputihan terus nih, nah kalian tunjukin nih video ini, kasih tahu bahwa keputihan itu ada yang wajar, ada yang enggak, supaya dia nggak panik-panik sendiri gitu ya, supaya dia bisa menangani dengan tepat. So that's all for today. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian masih ada pertanyaan, sharing, request, pengen bahas apa selanjutnya, boleh banget kalian komen di bawah ya, jadiin forum diskusi aja, oke? And if you find this video useful, don't forget to hit the like button, like, dan subscribe juga. Thank you. Be my friends on Instagram at Clahis and my TikTok at Clahis, karena di sana aku juga bikin short educational videos. Thank you so much for watching. See you on my next video, guys. Bye.